Bab 149. Dan tentang pernikahan kita, sebaiknya juga kamu simpan rapat-rapat. Dan saat membahas bagian ini, jujur saja hati Diva merasa tercubit. Otaknya langsung memikirkan hal yang tidak-tidak. Iya, Diva tahu. Tidak ada yang boleh tahu. Dedi takut aku akan menjadi skandal bukan? Lelaki dengan 5 o'clock shadow yang menghiasi rahangnya tersebut kembali berdecak. Tentu tidak suka dengan apa yang baru saja dikatakan oleh anak angkat sekaligus istrinya tersebut. Sekarang bukan lagi anak angkat, sebab mereka sudah melangsungkan pernikahan secara diam-diam beberapa minggu yang lalu. Bukan seperti itu, Diva, hanya saja, bagaimana kalau sampai kabar itu menyebar sebelum kamu tamat sekolah? Tanya lelaki itu sambil menyelipkan rambut yang tersulur di pipi Diva ke belakang telinganya. Kamu bisa dituntut untuk dikeluarkan dari sekolah dan kamu tidak akan mendapatkan ijazahmu. Kamu masih ingin melanjutkan pendidikanmu di luar negeri bukan? Diva mengangguk lagi. Ia tidak bohong kala berniat ingin melanjutkan pendidikannya lagi walau kemampuannya di bidang akademik tidaklah bagus. Tapi bukankah setiap orang berhak mendapatkan kesempatan? 110. Mereka bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau begitu simpan semuanya rapat-rapat dari siapapun. Termasuk pada Sally dan Naura. Untuk sekarang, lebih baik tidak ada yang tahu, Iya, Dad. Dev langsung menyentak tubuh Diva dengan mudah dan menggendongnya ala koala. Membawa perempuan itu berjalan mendekati ranjang dan duduk memangku istrinya itu di sana. Lalu, apa alasanmu tidak mengabariku pergi sejauh ini? Kamu belum menjawab bagian itu. Begitulah Diva, hanya akan sibuk menggigiti bibirnya jika tidak menemukan alasan yang tepat untuk mengalihkan Dev dari jawaban yang sebenarnya. Apakah mungkin ia mengatakan kalau ia cemburu pada perempuan yang tidak sengaja ia lihat di media sosial kala itu? Diva hanya ingin berlibur, Dad. Aku kesepian. Teman-temanku mengajak aku berlibur, jadi aku pikir tidak masalah jika pergi untuk sesekali. Bukan itu poinnya, Diva. Aku sudah mengatakan padamu, bukan? Kabari kemanapun kamu pergi. Tekan Dev gemas pada gadis kecil di depannya ini. Aku sampai harus mengutus seseorang untuk mencari tahu di mana keberadaanmu. Diva masih enggan mengatakan yang sebenarnya. Tapi setelah itu Dev malah memonopoli bibirnya secara dominan. Jangan gigit bibirmu seperti itu, Honey. Kamu tahu apa akibatnya? You miss me? Tanya Diva dengan nada mendayu. Tangannya dengan usil membuka dua kancing kemeja Dev yang paling atas. Absolutely yes, ucap Dev sambil menggeram kala jemari Diva sudah menyelusup ke dalam kemejanya dan mengusap permukaan perutnya yang begitu keras. Just fuck me, Daddy. Rahang Dev mengeras. Tangan besarnya kontan meraba permukaan perut rata Diva yang rata dan mengusapnya lembut di sana. Kamu sudah memeriksakannya? Kepala Diva bergerak pelan, menggeleng. Belum. Aku belum sempat memeriksakannya. Kalau begitu belum aman untuk kita melakukannya, tekan Dev. Besok kita pulang. Kita akan langsung memeriksakan keadaannya. So, tanya Dev tidak paham. So what, Honey? Daddy nggak mau sentuh aku karena aku belum memeriksakannya. Terlalu riskan. You know me so well, Diva. Aku tidak bisa berhenti atas tubuh kamu. Diva mencebik. Tangannya terus menyusuri garis rahang Dev dan mengganggunya di sana.
Apa Dedi sedang beralasan padaku, Dad? Bisik gadis itu makin berani. Bukan karena Dedi sudah bertemu dengan Catherine, mantan kekasih Dedi itu. Diva sengaja memancing Dev. Perihal hubungan badan di kalangan pengusaha apalagi orang luar seperti Dev pasti biasa terjadi. Tapi untuk perempuan biasa sepertinya, sudah barang tentu hal tersebut sangat mempengaruhinya. Bukan karena Dedi sudah kenyang karena mendapatkan sesuatu yang lebih mengenyangkan di luar sana. 111. Dev kini tahu, apa yang menyebabkan perubahan sikap Diva beberapa hari terakhir ini. Jadi karena Catherine, kamu berpikir aku sudah melakukan hal yang tidak-tidak. Cecar Dev pada Diva. Kalian terlihat sangat dekat dalam rekaman video kelab malam itu, Dad. Siapa yang bisa menjamin Dedi tidak akan terjebak dalam kenangan masa lalu dan mengulanginya lagi dengan perempuan itu? Kamu tidak mempercayaiku, Hani. Diva mulai ragu saat mata elang itu mulai menatapnya secara intens. Bukan itu maksudku, Dad. Tapi, aku dan Caterina sudah lama selesai. Kebetulan saja di kelab itu aku bertemu dengan dia. Dia mabuk. Aku hanya mengantarnya sampai ke mobilnya dan supir pribadinya membawa dia pulang. Hanya sampai di situ. Diva menjepit bibirnya. Kini ia merasa bersalah. Tapi rasa penasaran itu tetap menggelayuti dirinya. Lalu untuk apa Dedi ke kelab malam itu? Hanya bertemu dengan teman bisnis. Sebagian dari mereka suka mengadakan pertemuan di tempat itu. Apa aku juga akan dilarang ke tempat itu walau alasannya adalah bisnis? Diva menjilat bibirnya yang kering. Kalau ada tempat yang lebih baik, kenapa harus di sana, Dad? Dev yang sangat pengertian pun tentu tahu akan maksud sang istri. Oke. Aku tidak akan melakukannya lagi. Kemarin adalah untuk yang terakhir kalinya. Apa kamu puas sayang? Diva pun mengangguk, langsung menyerupkan tubuhnya ke dalam pelukan lelaki itu. Maaf karena sudah berpikiran buruk. Aku pikir Dedi akan seperti lelaki kebanyakan. Dev mengusap punggung Diva yang ramping. Dulu memang aku cukup brengsek, Diva. Tapi itu hanya masa lalu. Sekarang bahkan aku akan memiliki anak, bukan? Bukankah aku harus banyak berubah? Diva mengangguk dalam pelukan Dev. Nyaman sekali berada dalam dekapan lelaki itu. Iya, harus. Dedi nggak boleh nakal lagi pokoknya. Dedi harus lebih sering di rumah dibandingkan pergi ke luar negeri atau keluar kota. Kita pindah kelas setelah kamu lulus. 112. Bang Braga di mana ya? Kok belum kelihatan juga dari tadi? Sally yang belum melihat kehadiran sang kakak merasa khawatir. Biasanya lelaki itu bangun paling pagi. Naura yang juga merasa aneh sebab tidak melihat kehadiran sang suami di meja makan pun merasakan perasaan yang sama. Cek dulu, Sally, celetuk Diva sambil menyeruput hangatnya. Mau Diva temani? Mana tahu abang mimpi kayak kemarin lagi. Set. Seru Sally yang memberikan kode keras pada Diva. Temannya itu bisa membuka aib sang kakak. Diem Diva. Awas lo bocor. Diva meringis. Ia lupa kalau di meja makan sudah berkumpul banyak orang bersiap untuk sarapan bersama sebelum mereka pulang ke kota. Kamu lihat dulu, Darl, ucap Yuda sambil mengusap pinggang Sally lembut. Lah bisa merasakan kekhawatiran sang istri. Iya, Kak. Sally pun mendorong kursinya ke belakang.
beranjak dari duduknya dan bergegas menuju kamar Braga. Sesampainya di sana, ia lihat sang kakak yang masih terbaring meringkuk dengan selimut tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. "Abang, kok belum bangun?" ucap Sally sambil mengguncang lengan Braga pelan. "Orang-orang udah pada ngumpul buat sarapan. Pagi ini kita pulang, kan? Duluan aja, Dek. Abang kurang enak badan. Sakit banget kepala abang. Sebentar lagi abang nyusul." Perasaan cemas langsung melingkupi hati Sally saat melihat bagaimana wajah sang kakak berkerut seperti menahan sakit. Instingnya sebagai saudara pastilah kuat. Perempuan itu julurkan kemudian tangannya untuk memeriksa suhu tubuh sang kakak. "Ya ampun, Bang. Panas banget," pekik Sally langsung menarik tangannya dari sana. Ia sibak selimut dan menyentuh tangan lelaki itu. "Sama panasnya. Abang demam." Sally langsung menutup kembali tubuh Braga yang menggigil kedinginan. "Abang kecapean pasti nih." "Duh. Nggak usah nungguin abang," ucap Braga mencoba membuka matanya yang sedikit memerah. "Jangan kasih tahu yang lain kalau abang sakit. Terutama Naura. Sebentar lagi abang nyusul. Suruh pada sarapan duluan aja." Sally mendesah. Keluar dari kamar Braga dan langsung menghampiri salah satu pengurus villa yang sedang mengantarkan jus jeruk pesanan Diva. "Bo, ada praktek dokter umum yang bisa disuruh datang ke sini." Semua atensi pun mengarah pada Sally. Bukan tanpa alasan Sally memilih memanggil dokter walau suaminya sendiri adalah dokter. Masalahnya mereka pasti tidak memiliki peralatan medis dan obat-obatan yang dibawa. "Ada, Non. Praktik Dokter Dini," ucap Mbok Sarmi. Dokter Dini sering dipanggil ke rumah warga buat periksa pasien yang nggak sanggup ke kliniknya. Cuma bayarannya double. "Nggak masalah. Bisa panggilin, Mbok." 113. "Bisa, Non. Saya panggilin sekarang ya, Non." "Nggak jauh, kan, Mbok?" "Nggak, Non. Dekat sini aja." Mbok Sarmi pun langsung melipir untuk memanggil dokter yang dia sebutkan tadi. Sedangkan Sally menyuruh asisten rumah tangga lainnya untuk menyiapkan bubur untuk sarapan sang kakak. "Kenapa, Darl?" tanya Yuda saat Sally kembali ke tempat duduknya. "Untuk apa cari dokter?" "Bang Braga demam tinggi, Kak," ucap Sally cemas. "Dek." Jantung Naura langsung berdebar mengetahui sang suami sakit. Perasaan tidak nyaman langsung melingkupi dadanya. Muka sama matanya sampai merah begitu. Selera makan Naura langsung hilang begitu saja. Ia ingin langsung menghampiri Braga, namun ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. "Non," ucap Niar saat menyadari majikannya itu tiba-tiba melamun. "Ayo dimakan sarapannya." "Iya, Niar." Saat semua orang ingin menjenguk Braga, Sally langsung menahannya. "Sorry, tapi sebaiknya jangan ganggu Bang Braga dulu. Biar istirahat dulu." Tidak lama setelahnya, datang seorang gadis cantik dengan rambut panjang terikat. Perempuan itu menggunakan jas dokter dengan menenteng beberapa peralatan. "Non Sally, ini dokter Dininya." Sally pun beranjak dari duduknya. "Naura." Menkode Naura untuk ikut bersamanya. Naura menjepit bibirnya, ragu-ragu untuk melangkah ikut. Tapi perasaan khawatir yang sedari tadi ia tahan akhirnya membuat langkahnya mengikuti Sally.
Ayo, dok. Di sini, ucap Sally mengarahkan dokter muda tersebut. Mari. Ketiga gadis cantik itu pun melangkah memasuki kamar Braga. Sesampainya di sana, dokter tersebut langsung menyapa Braga. Selamat pagi, Bapak, ucap gadis itu lembut. Braga menoleh, melihat perempuan cantik berdiri di sebelah ranjangnya. Merasa tidak mengenali perempuan tersebut, Braga berusaha mendudukkan tubuhnya, namun sayang, kepalanya yang terlalu sakit menahannya. Ark! Geramnya sambil menekan kepalanya sendiri. Rebahan saja, Pak. Saya Dokter Dini. Saya dipanggil ke sini untuk memeriksa keadaan Bapak. Mohon izin ya, Pak. Braga memindai sekitar, ada Sally yang berdiri di sisi ranjangnya yang lain. Tidak lama setelahnya, ia lihat Naura yang baru saja memasuki kamarnya. Wah, demamnya tinggi sekali, Pak, ucap dokter cantik itu setelah mendapatkan suhu Braga lewat termometer miliknya. Perempuan itu sentuh untuk sesaat area kening dan leher Braga. Bapak ada alergi. 114. Makanan atau obat? Tanya dokter itu lagi lembut. Jujur saja, pasiennya yang satu ini menarik perhatian dokter muda yang kini tengah dirawatnya. Begitu tampan dan berwibawa. Tidak ada. Hanya kelelahan saja. Ada yang Bapak pikirin? Tanya dokter tersebut memasangkan alat tensi pada lengan kokoh Braga tersebut. Banyak. Naura menggigit bibirnya kuat-kuat. Ada perasaan bersalah yang menyeruak dalam dadanya. Pun begitu, entah kenapa ia tidak menyukai cara dokter muda itu menatap suaminya dengan penuh ketertarikan. Wah, sumber penyakit paling utama dari pikiran, Pak, terang dokter Dini sambil memompa balon tensi untuk mengukur tekanan darah Braga. Coba rileks. Ya. Braga hanya menjawab ala kadarnya. Tekanan darah Bapak lumayan rendah. Saya pasang infus supaya demamnya cepat turun. Nanti saya berikan obat pereda nyeri dan antibiotik. Kenapa tidak Anda tanyakan saya sudah demam berapa hari? Saya baru demam sehari, tidak perlu antibiotik. Berikan saja anti nyeri. Dek. Dokter itu terjengit kaget. Maaf, Pak. Sally pun mendengkus melihat sang kakak dalam mode serius ala dosennya lagi. Maaf, Dok. Kakak saya ini kebetulan juga dokter spesialis. Dokter muda itu kontangugup. Merawat seseorang yang kemampuannya melebihi dokter umum seperti dirinya tentu membuatnya merasakan adanya senioritas. Kentara sekali cara menegur Braga seperti seorang pembimbing para dokter magang. Ah, ya. Maaf saya lupa menanyakan hal itu, Pak. Braga tidak menimpali lagi. Kepalanya terlalu sakit. Lelaki itu akhirnya diam mencoba memejamkan matanya dan membiarkan tangannya ditancapi jarum halus untuk mengalirkan infus ke pembuluh darahnya. Mbak, ini ada obat dan vitamin. Dokter itu memberikan beberapa obat yang ia bawa dari klinik. Ini obat anti nyeri, obat demam, dan juga multivitamin. Nanti berikan setelah sarapan ya. Sally pun menerima obat tersebut dan menghafalkannya. Naura, ucap Sally memberikan obat-obatan itu pada sang sahabat. Kemudian mengantar dokter yang pamit pulang itu sampai teras dan kembali ke kamar sang kakak. Saat kembali ke kamar Braga, Sally mendapati Naura masih mematung di tempat yang sama. Gue tahu lo masih marah sama abang, Naura. Kalau lo keberatan ngurusin abang, nggak apa-apa, biar gue aja.
Sally hendak mengambil kembali obat yang ada di tangan sahabatnya tersebut. Namun Naura menarik tangannya. Biar gue yang ngurusin Bang Braga, Sel. Dia suami gue. Sally pun tersenyum. Sarapannya ada di sana. Lo pastiin dulu abang makan. Iya. Thanks, Naura. Sally pun melangkah keluar dari kamar Braga. Membiarkan istrinya tersebut untuk merawat sang kakak. 115. Yang kini malah kembali terlelap.